Hai Sobat Properti, banyak pertanyaan yang isinya menanyakan apakah resesi yang dihembuskan oleh berbagai pihak akan berpengaruh kepada pasar properti di Indonesia di tahun 2023. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dari hal-hal sebagai berikut. Indikator-indikator penting yang harus dilihat untuk mengetahui pasar properti di Indonesia adalah yang pertama, tingkat inflasi, yang kedua, suku bunga acuan Bank Indonesia, yang ketiga, cadangan devisa, dan yang keempat, kondisi politik di Indonesia. Untuk bisa menganalisa kondisi-kondisi yang akan terjadi, kita lihat data-data sebagai berikut. Suku bunga acuan bulanan Bank Indonesia di 2022 di bulan Januari sampai bulan Juli 3,5%, bulan Agustus 2022 3,75%, bulan September 2022 4,25%, bulan Oktober 2022 4,75%, bulan November 2022 5,25%, dan di bulan Desember 2022 5,5%. Mulai bulan Juli sampai Desember terjadi kenaikan suku bunga acuan bulanan Bank Indonesia. Kemudian untuk inflasi bulanan di tahun 2022, di bulan Januari 2,18%, Februari 2,06%, Maret 2,64%, April 3,47%, Mei 3,55%, Juni 4,35%, Juli 4,94%, Agustus 4,69%, September 5,95%, Oktober 5,71%, November 5,42%, Desember 5,51%. Di tahun 2022 ini inflasi cenderung naik presentasenya. Cadangan devisa Indonesia di tahun 2022 di bulan Januari 141,3 miliar US dollar, Februari 141,4 miliar US dollar, Maret 139,1 miliar US dollar, April 135,7 miliar US dollar, Mei 135,6 miliar US dollar, Juni 136,4 miliar US dollar, Juli 132,2 miliar US dollar, Agustus 132,2 miliar US dollar, September 130,8 miliar US dollar, Oktober 130,2 miliar US dollar, November 134 miliar US dollar, dan Desember 137,2 miliar US dollar. Di bulan Januari sampai Oktober 2022, cadangan devisa Indonesia cenderung menurun, tetapi kabar baiknya di bulan November dan Desember 2022, cadangan devisa Indonesia mulai beranjak naik. Memang kalau kita lihat data-data dari Januari 2022 sampai Desember 2022 menunjukkan tingkat inflasi dan suku bunga yang bergerak naik, yang kalau kita melihatnya secara parsial akan membuat para pelaku bisnis properti pesimis dengan kondisi 2023. Tetapi kalau kita melihat secara utuh, pelaku industri properti harus tetap optimis di tahun 2023 karena potensi bisnis properti tetap baik dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasar properti saat ini menunjukkan di posisi buyer market, di mana supply melebihi demand yang menyebabkan harga properti yang ditawarkan masih di bawah harga sesungguhnya, dan ini peluang bagi kita untuk berinvestasi di properti di tahun 2023. Yang kedua, tingkat suku bunga yang walaupun bergerak naik tetapi masih di bawah suku bunga acuan RAPBN 2023 yang berkisar di 7,5% sampai 8,5%. Yang ketiga, cadangan devisa yang di November dan di Desember 2022 menunjukkan kecenderungan naik. Ini kabar yang sangat baik karena dengan cadangan devisa yang melebihi batas minimal akan menyebabkan pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus kepada pelaku bisnis properti di Indonesia, seperti penghapusan PPN yang dulu pernah dilakukan,
yang akan menyebabkan sektor properti akan bergairah kembali. Yang keempat, penghapusan PPKM yang diharapkan akan lebih menggiatkan perekonomian kita sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik dan bertambah baik. Yang kelima, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah seperti jalan tol dan pembangunan-pembangunan lainnya ke depan akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. HPP barang bisa lebih murah sehingga bisa bersaing dengan harga global. Yang keenam, kondisi politik suatu negara bisa berdampak lebih baik atau lebih buruk. Pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 menyebabkan kondisi di tahun 2023 sangat menentukan. Akan bisa menjadi lebih baik jika capres dan cawapres yang dimunculkan memenuhi kriteria dari mayoritas keinginan rakyat Indonesia sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan atau terjadi kondisi sebaliknya. Dari data-data di atas, kita bisa melihat bahwa kondisi market properti di Indonesia tidak perlu ditakutkan akan terjadi resesi. Investor dan pelaku properti tetap dalam posisi buy atau beli dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cari properti yang harganya benar-benar di bawah harga pasar dan berlokasi di daerah sunrise. Yang kedua, cari developer-developer properti yang bisa memberikan program pembayaran tunai bertahap dengan diskon besar, atau kalau Bapak Ibu beli dengan pendanaan bank, cari bank yang memberikan fixed rate yang murah dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Kemudian yang terakhir, yang keempat, carilah properti yang bisa menghasilkan yield atau bisa dikembangkan untuk menghasilkan yield atau gampang disewakan. Demikian gambaran secara umum kondisi pasar properti di Indonesia di tahun 2023, dan berinvestasilah properti di 2023 karena prospeknya masih menjanjikan.